Desa Barikin dikenal dengan sebutan Kampung Seniman. Tidak heran memang sebutan ini ditujukan untuk desa yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari sinilah banyak terlahir seniman-seniman lokal Kalimantan Selatan. Sebutan Kampung Seniman banyak dikenal hingga keluar Kalimantan. Kampung Seniman Barikin cukup banyak melahirkan para pecinta seni. Salah satunya adalah seni tari topeng Barikin. Menurut sejarah, tari topeng Barikin sudah ada sejak ratusan tahun silam. Tari topeng Barikin merupakan warisan dari Datu Taruna, seorang pelatih karawitan di Kerajaan Dipa, hingga masa Kerajaan Daha pada abad ke-14. Saat terjadi pergolakan kerajaan, Datu Taruna mengasingkan diri ke daerah yang sekarang ini dikenal dengan nama Barikin. Lagi dahulu lah paninian nang menari manuping ada paninian. Jadi ketujuh banget paninian menari ini tuh. Jadi hendak aja dilatih oleh paninian menari. Jadi manuping dilatih, menari dilatih. Nah, bisa menari ini tadi manuping bisa ada tadi nang satu mat aja pandaganya kada nang menggambarkan buah-buahan tuh kada sekolah jenang seorang. Jadi melajari anak, melajari nang cucu-cucu bisaan aja udah. Inya karena udah jam makannya kan mengsulit lagi bilanya dilajari oleh paninian itu. Sekali aja melajari bisa udah seorang menurut lagi dulu lah ini kan udah kada kau lagi. Nah di ngaranin kayak ini kayaknya maluntang kayak ini kayaknya mano ada apa nih nang bukunya nang apa aja bangaran terus nih tuh jadi seorang tahu belaluan. Ada dahulu nang panarinya nang handak, nang ini seorang nang handak, ada nang membawai kada handak seorang jadi lakas bisa. Tari topeng Barikin klasik tidak dapat ditarikan oleh sembarang orang. Tari ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki garis keturunan. Selain itu, pegelaran tari topeng Barikin klasik biasa dilakukan hanya untuk hal-hal yang bersifat magis, seperti untuk pengobatan hingga ritual tolak bala.
awalnya kan dibarikin di sini. Awalnya tari topeng itu kan ada tari topeng klasik peninggalan dari leluhur kami yang beliau dari Kerajaan Dipa, dari sana dibawa ke sini dan dilestarikan, dibarikin sini melalui juriat-juriat beliau, dan sekarang ya generasi kami lah gitu kan. Pada awalnya kan topeng ini yang ada hanya topeng klasik. Fungsinya dulu kan untuk ritual atau disakralkan gitu kan. Biasanya untuk upacara tolak bala, terus bata tamba. Bata tamba itu dalam artian ketika ada yang kena pingit atau kepingitan. Otomatis kan karena itu sangat disakralkan, tempat dan waktu pertunjukan itu tidak bisa sembarang gitu kan. Ada waktu-waktu khusus dan tempat-tempat khusus, dan topengnya pun pakem dalam artian sudah baku gitu kan, dari ragam-ragamnya, musiknya, iringannya, dalam artian tidak bisa dirubah atau tidak bisa dipotong, dan termasuk juga kostum. Karena orang-orang dulu menciptakan itu kan memang sudah ada tujuan tertentu gitu, bukan sekedar muncul dengan sendirinya, tapi memang dibuat dengan tujuan tertentu. Nah, dari situ kepikiran dari kami, saya pribadi, untuk membuat satu perkembangan supaya topeng Banjar itu tetap lestari dan bisa berkembang dalam artian bisa ditampilkan di mana saja dan pada saat apa saja. Jadi muncul ide atau gagasan membuat tari topeng baru yang di luar daripada pakam sakral tadi, pakam ritual tadi. Nah, saya mencoba kemudian mengambil pakam tokoh dari cerita wayang, cerita Mahabharata, yaitu cerita Sri Kandi, dari tokoh Sri Kandi dari Mahabharata. Kenapa saya mengambil dari pakam Mahabharata? Karena kalau di wayang itu pakam Mahabharata itu lebih istilahnya lebih longgar, sangat tidak terikat. Karena di wayang kulit itu ada istilah pakam dan pakam warak carangan. Nah, pakam carangan itu artinya bisa dibuat sendiri dengan menggunakan tokoh-tokoh yang ada di Mahabharata tadi. Lalu kita mencoba membuat karya baru dari yang klasik tadi, digarap ulang dari ragamnya, kostumnya, terus juga iringannya, musiknya pun juga khusus dibuat. Jadi gamelannya itu lagunya dinamakan lagu Ketawang Sri Kandi. Ketawang itu kan irama. Irama di dalam gamelan kan ada macam-macam, ada ketawang, ada ayakan gitu kan. Kita ambil irama ketawang, terus dinamakan Ketawang Sri Kandi, untuk khusus dibuat untuk tari topeng Sri Kandi.
prinsip kami atau saya pribadi, kita menjaga seni budaya itu bukan hanya secara fisiknya atau fisik keseniannya, tapi kita juga menjaga nilai yang terkandung di dalam kesenian itu. Misalnya kayak tari topeng klasik, dia sakral atau disakralkan, ya kita jaga kesakralannya itu. Nah, kalau misalkan yang sakral kita tampilkan di bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya gitu kan, nah, otomatis kan nilainya akan berubah, bukan sakral lagi tapi sudah menjadi seni hiburan gitu kan. Nah, kalau Serikandi memang diciptakan, dibuat untuk pertunjukan hiburan. Pengrajin topeng Barikin umumnya memiliki bakat dan keterampilan sejak turun-temurun. Pembuatan topeng wajah berkarakter ini membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Cuma asa kalau mulai pertama kita bikin tuh Panji tadi dulu. Itu tokoh topeng itu kalau ceritanya kan. Topeng yang paling sulit iya Batara Kala tadi. Mau dia rupa jeng kayak taring, kayak rambut, muskulas itu. Perkembangan zaman semakin meningkat. Lambat laun bahan baku kayu mulai sulit didapat. Sebagian pengrajin pun mulai beralih dengan memanfaatkan media yang mudah didapat, seperti kertas misalnya. Namun diakui untuk keawetan jangka waktu lama, topeng berbahan baku kayu tetap menjadi andalan. Kalau dari kayu Bang, kalau kayu ini ada yang mulai datun ini kami, ada yang masih ada. Karena sesuai dengan pergulingan zaman dan kami membuat suatu tari topeng klasik yang dibikin dari topeng modern, baik gerak tarinya cuman tidak lepas dari ranah tari klasik topeng. Dan topengnya pun dibikin dari topeng yang baru. Jadi topeng baru dibikin dari kertas. Jadi bagaimana cara proses pembuatan topeng kertas tersebut, mulai dari kertas lembaran dipotong-potong dan dibikin dari lem sendiri, kemudian diulahlah dengan sebuah topeng, kemudian hasilnya pun sudah cukup memadai dengan topeng yang asli dari kayu.
Di era saat ini, seni tari topeng Barikin yang sudah berusia ratusan tahun masih dapat dipertunjukkan di depan umum. Namun tentunya telah melalui kreasi seni terbarukan, tanpa mengurangi nilai dari tari topeng Barikin klasik. Seperti yang dilakukan seniman muda Lupi Adriani, Zulfi Hindra, serta Siti Sarmila Hendriani. 3 bersaudara, anak dari tokoh seniman asal Barikin, almarhum Sarbaini, menciptakan seni tari topeng Sri Kandi. 2 tahun yang lalu, saya mencoba menciptakan sebuah tarian baru, tari topeng garapan baru, yang sengaja khusus dibuat untuk sebuah pertunjukan, yang agar tidak menciderai tari topeng yang disakralkan dalam sebuah ritual, yaitu tari topeng Sri Kandi. Saya mencoba mengumpulkan beberapa narasumber, contohnya kepada abang saya, Bang Lupi, mengenai gimana sih tokoh Sri Kandi ini, terus gerak-geraknya, terus musiknya gimana, terus juga ada narasumber yang lain yang membantu saya, kayak Bang Abib sebagai senior saya juga di kampus, beliau juga membantu saya dalam menggarapan ini. Dalam tari ini geraknya saya mencoba mengembangkan dari gerak-gerak yang sudah ada. Misalnya kayak laguri. Dalam tari klasik ada yang namanya ragam laguri. Nah, dalam tari topeng Sri Kandi ini saya coba kembangkan. Mungkin dari seberapa lebar kakinya, tangannya segimana, terus ada tambahan-tambahan aksen pada kepala. Saya tambahkan lagi dari motif yang awal, yang aslinya dalam pengembangan ini. Dari harapan saya khususnya dengan terciptanya tari topeng Sri Kandi ini bisa memotivasi teman-teman atau seniman-seniman yang ada di Kalsel, khususnya seniman-seniman tari, para koreografer, untuk menggali lagi kesenian tradisi kita, khususnya topeng, dan membuat tari topeng baru tanpa kita mengotak-atik atau merusak topeng yang sudah baku atau yang disakralkan. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki satu sama lain. Demikian pula tari topeng. Masing-masing memiliki kekhasan dan memiliki makna terpendam di dalamnya yang harus dipertahankan, dilestarikan sebagai wujud kecintaan terhadap warisan budaya bangsa.